Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, Taruna Dewasa semester 7 atas nama Salman Faiz Mutakin, NIT 21422021 dari kelas Teknika 7 Alfa, nomor urut 9. Dengan soal sistem regenerasi panas di turbin uap. Ditugaskan untuk menyimulasikan proses regeneratif with heating dan analisis pengaruhnya terhadap efisiensi Rankine cycle. Pertama, apa itu sistem regeneratif? Sistem regeneratif atau regenerative feed water heating adalah metode pengambilan sebagian uap dari turbin sebelum ekspansi selesai untuk digunakan memanaskan air umpan atau feed water sebelum masuk ke boiler. Tujuannya adalah mengurangi energi panas yang dibutuhkan di boiler karena air umpan sudah dalam keadaan lebih hangat. Dengan cara ini, efisiensi thermal siklus meningkat. Selanjutnya, proses regeneratif dalam siklus Rankine. Urutan proses dalam siklus Rankine regeneratif adalah air dipompa dari kondensor, yaitu titik 1 ke 2. Air dialirkan ke feed water heater, dipanaskan oleh uap yang diambil dari turbin atau extraction steam. Air yang sudah lebih panas masuk ke boiler, titik 2 ke 3. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, siklus Rankine yang akan kita bahas lebih lanjut, di mana siklus Rankine mengubah panas. Di kerja siklus Rankine standar diperlihatkan pada gambar skema di samping kanan. Komponen utama pada siklus Rankine standar terdiri dari pompa boiler, turbin uap, dan kondensor. Pompa memompakan air ke boiler dengan cara menaikkan tekanan kerja masuk pada pompa pada boiler. Air dipanaskan hingga berubah menjadi uap kalor yang masuk pada boiler, uap yang keluar dari boiler dimasukkan ke dalam turbin untuk menghasilkan kerja poros, dan kerja poros yang keluar dari turbin uap diekspansikan ke kondensor. Pada kondensor terjadi pembuangan panas sehingga uap berubah fase menjadi cair yang nantinya akan dimasukkan kembali ke dalam pompa kalor. Yang keluar pada kondensor siklus Rankine dikatakan ideal jika diasumsikan proses yang terjadi pada pompa dan turbin adalah adiabatik, reversible, atau isentropik. Uap superheated memasuki turbin utama, tetapi sebagian uap disadap di tengah, titik 3 ke 4. Uap sisanya terus ekspansi sampai ke tekanan kondensor, titik 4 ke 5. Uap terkondensasi dan kembali menjadi air. Selanjutnya, simulasi konsep sederhana. Misalkan turbin memiliki satu titik pengambilan uap pada tekanan menengah. Dari boiler, uap masuk turbin pada 3 MPa atau 500 derajat Celcius. Sebagian uap diambil pada 0,5 MPa untuk memanaskan air umpan. Sisa uap terus ekspansi ke tekanan kondensor 0,008 MPa. Air yang sudah dipanaskan lalu masuk ke boiler. Dalam simulasi ini, efisiensi siklus dapat ditingkatkan karena kebutuhan panas di boiler berkurang. Selanjutnya, analisis efisiensi thermal siklus Rankine. Efisiensi dengan regenerasi, kerja bersih, WNET sedikit berkurang karena sebagian uap tidak digunakan untuk menghasilkan kerja penuh. Tetapi panas masuk Q-in juga berkurang karena feed water sudah dipanaskan. Hasil akhirnya adalah efisiensi meningkat meskipun kerja sedikit berkurang. Grafik dan tabel pada diagram T ke S, proses regeneratif ditunjukkan dengan adanya pengambilan uap di tengah ekspansi. Tabel-tabel entalpi dan entropi dari uap digunakan untuk menghitung perubahan energi dan efisiensi. Kesimpulannya, sistem regeneratif mengurangi kebutuhan panas boiler dan meningkatkan efisiensi thermal. Hal ini sangat penting dalam turbin uap skala besar karena penghematan energi menjadi signifikan.
Meskipun ada pengurangan kerja dari turbin, efisiensi secara keseluruhan tetap lebih tinggi. Yang pertama ada pompa. Pompa adalah komponen pertama yang bekerja setelah air meninggalkan kondensor. Air pada kondisi cair dan tekanan rendah dipompa ke tekanan yang lebih tinggi sebelum masuk ke boiler. Fungsi pompa dalam konteks regeneratif yaitu menyediakan tekanan yang dibutuhkan agar air bisa melewati sistem pemanas atau feed water heater dan masuk ke boiler. Dalam sistem regeneratif, pompa juga mendorong air melalui beberapa tahapan feed water heater, bisa 2 sampai 5 unit, sehingga proses pemanasan air menjadi bertahap dan lebih efisien. Meskipun pompa memerlukan energi, besar kerjanya relatif kecil dibandingkan energi yang dihasilkan oleh turbin. Selanjutnya yang kedua ada boiler. Boiler berfungsi untuk memanaskan air umpan menjadi uap, baik jenuh maupun superheated. Energi panas berasal dari pembakaran bahan bakar, seperti batu bara atau gas. Komponen utama lainnya yaitu turbin uap. Turbin adalah tempat di mana energi termal dari uap dikonversi menjadi energi mekanik untuk memutar generator pembangkit listrik. Fungsi turbin yaitu uap dari boiler masuk ke turbin tekanan tinggi. Sebelum ekspansi selesai, sebagian uap diambil atau disadap extracting untuk dialirkan ke feed water heater. Sisa uap terus diekspansikan hingga tekanan kondensor